apakah benar bermain di aset kripto, siapa yang bertahan lama akan jadi pemenang? Oke, ya. Baik, bagi Anda yang bertanya, ini ada dua bagian, jawabannya ada dua bagian. Yang pertama, ya, saya pribadi tidak suka menggunakan kata bermain. Karena uang saya itu bukan buat permainan. Ya, uang ini kita investasikan, bukan kita mainkan. Ya, bahasanya beda. Kalau kita mainkan, ya udahlah nih gue ada duit segini, coba kita mainin di mana siapa ya, kalau syukur dari 10 yang gue masukin 1 jadi, nah itu mainan. Kita nggak serius. Ya, jadi jangan gunakan kalau kita mau jadi investor jangka panjang, kita mau jadi investor sukses, ya jangan gunakan kata mainkan, bermain. Ya, kita menginvestasikan. Sama juga seperti waktu kita, sama juga seperti atensi kita, semuanya itu adalah investasi. Ya, jadi saya nggak tahu dengan Anda, saya pribadi tidak suka menggunakan kata bermain. Ya, tapi sayangnya mayoritas teman-teman kita di dunia kripto menganggap kripto itu mainan. Makanya nggak ada yang benar. Ya udahlah, syukur-syukur dari 10 yang gue taruh 1 jadi gitu. Ya, jadi kalau kita mentalnya bermain, hasilnya pun main-main. Ya, kalau kita mentalnya serius, yang kita dapatkan pun hasilnya serius. Itu yang pertama. Ya, jadi tolong dibedakan permainan dengan investasi. Kalau saya mau mainan, saya buka PlayStation saya main. Permainan. Ya, atau saya judi, ya, itu niatnya ya memang untuk mainan. Jadi bodo amat lah. Tapi kalau saya bermikirkan masa depan saya taruh uang saya nggak mau main-main. Ya, karena ini menyangkut bukan cuma saya, tapi nanti keluarga saya dan orang-orang yang saya sayangi di masa. Ya, jadi biasakan jangan menggunakan kata bermain. Ya, yang pertama. Yang kedua, benar siapa yang bertahan dia akan jadi pemenang. Tapi ada tapinya. Bertahan di aset yang mana? Ya, kalau kita bertahan nih ya, kita tetap bertahan nih, tapi kita bertahan di aset yang nggak akan punya nilai, ya bohong. Ya, nah ini juga kembali sebuah dialog ya, yang memang sering sering dikatakan ya di antara pemain. Saya gunakan kata pemain. Yang menggunakan kata seperti itu biasanya adalah pemain. Kenapa? Mindset mereka adalah gua beli, kalau gua bertahan pasti akan naik lagi. Walaupun dia nggak punya proyek, dia nggak punya legalitas segala macam, pasti akan naik lagi. Ya, kalau kita punya pemikiran seperti itu, berarti kita berharap dia akan naik tanpa adanya fundamental. Itu berarti apa? Kalau kita naruh uang, kita berharap dia naik tanpa ada logikanya, tanpa ada perhitungannya sekalipun. Itu namanya apa? Coba. Apa namanya? Saya taruh duit, moga-moga saya menang. Mimpi, spekulasi, itu yang saya cari. Judi, betul tidak? Ya, kita kalau taruh duit mudah-mudahan menang nih, nggak ada perhitungannya, nggak ada manajemen resiko apapun, yang mudah-mudahan moga-mogaan menang lah, itu namanya judi. Ya, jadi memang benar siapa yang bertahan dia yang menang. Pertanyaannya bertahan di mana? Ya, Anda juga harus pilih aset yang berkualitas. Nah, ini Anda butuh mempelajari fundamentalnya. Jadi jangan semua yang bilang semua pasti akan ngomong seperti itu, ya. Apalagi pakai katanya udah bermain, ya itu udah kelihatan banget, ya. Jadi memang benar siapa yang bertahan dia akan menang. Pertanyaannya bertahan di mana? Saya nggak cuma bilang aset yang akan bertahan di jangka panjang, aset kripto yang akan bertahan cuma Nagaya ya. Saya nggak pernah berkata seperti itu. Ya, akan ada aset-aset juga yang ada. Tapi menurut saya pribadi, Nagaya satu-satunya buat saya. Karena saya nggak punya aset kripto lain. Satu-satunya yang akan saya pertahankan. Di jangka panjang. Kalau nanti ada yang sebagus Nagaya atau lebih bagus dari Nagaya, pasti akan saya pegang juga. Masalahnya saya belum pernah ketemu. Ya. Nah, jadi dua hal ya, semoga menjawab. Yang pertama, hati-hatilah menggunakan kata bermain. Kata-kata kita adalah doa. Ucapan kita itu menentukan hasil kita. Kalau kita ngomongnya kepada semesta kita bermain, kita juga akan dapatnya main-main. Warren Buffett, George Soros, Jeff Bezos nggak pernah menggunakan, gue mau mainin duit gue di stock market lah. Ada nggak pernah ada dengar seperti itu? Nggak pernah kan?
Yang menggunakan kata bermain itu ya orang-orang spekulator yang tidak punya tidak punya perhitungan. Itu yang pertama ya. Jadi hati-hati, jangan gunakan kata bermain. Holder Nagaya menggunakan kata investasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangka panjang oke, tapi apa yang Anda pegang? Itu yang lebih penting. Quality over quantity. Ya, Anda lebih baik pegang 10 aset tapi mereka ini bagus, berpotensi dan Anda pegang untuk jangka panjang daripada Anda pegang 100 aset tapi mohon maaf sampah semua. Ya, semoga menjawab.